Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil anbiya'i wal muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa tuqan wa sadadan ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sama berbahagia, hari Ahad depan insyaallah kita sudah berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Tentu semua kita merasa bahwa Ramadan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka menjadi sebuah tanda kita mencintai kebaikan dan mencintai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira, kita senang dengan datangnya musim kebaikan. Datangnya musim kebaikan ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita sesuatu harapan baru bahwa akan ada lagi dosa yang diampuni. Kalau Ramadan datang, yang terbetik dalam hati kita ada lagi rahmat Allah yang datang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni. Rahmat Allah akan meliputi kita. Akan ada lagi suasana silaturahmi yang selalu dirindukan setiap tahunnya. Itulah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang memberikan penghargaan, penghormatan, bersukacita dengan apa yang menjadi syiar dari Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang penuh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat kita untuk rehat sejenak, tempat kita untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk kita dengan dunia selama 11 bulan, maka bulan Ramadan saatnya kita kembali untuk menata diri kembali menjadi manusia yang menyadarkan dirinya kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan yang selalu datang dengan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Jamaah yang sama berbahagia. Kalau saya tanya kira-kira tadi Pak Imam itu baca ayat panjang-panjang itu kira-kira apa ceritanya? Mungkin kita tidak tahu semua artinya. Tapi ada kata-kata yang lewat tadi yang mungkin kita dengar dan kita tahu itu artinya ini. Jamaah sekalian, kira-kira tadi Pak Imam itu membaca tentang apa? Ada kata-kata yang kita dengarkan tadi, kata tertentu, ada nama nabi yang disebut, ada nama tempat yang disebut, ada nama benda yang disebut. Apa kira-kira yang tadi kita ingat? Atau pejam mata tadi kita sholat ini? Iya. Ada tadi nama Adam. Kita dengar tadi nama Adam. Kita dengar tadi nama Iblis. Kita dengar tadi ada malaikat. Kita dengar tadi ada surga. Nah, itu tadi kata-kata yang berulang. Di rakaat pertama dan rakaat kedua ada iblis, ada Adam, ada malaikat, dan ada surga, dan ada taubat. Itu kira-kira tadi kata-kata yang sempat terputar dari ayat yang dibacakan. Bersyukur di sini, sholat di sini lama kalau subuh. Ya, biasa kita sholat di tempat lain, ya kalau tidak watini idazul. Sah di sholatnya semua aman. Secara hukum fikih aman, sah sholatnya. Ya, tapi kalau kita mau meningkatkan kualitas sholat kita, ya panjang-panjang sedikit.
Ya, panjang-panjang sedikit. Kapan lagi kita berdiri? Upacara kita tahan, berdiri lama di lapangan. Masa ini sholat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahan? Inilah yang beribadah. Ada pun upacara, kita tidak tahu dapat pahala atau tidak. Tapi sholat jelas dapat pahalanya. Jelas dapat pahalanya. Makanya kalau kita berdiri lama ketika sholat, alhamdulillah. Wah, ini salah satu kelebihan masjid ini. Kita bisa sholat berdiri lama kalau subuh. Ya, karena ya tentu semakin lama berdirinya semakin afdal salatnya. Tapi sekali lagi dikondisikan dengan apa yang menjadi hal yang dirasa baik dan nyaman oleh jamaah. Jamaah yang sangat berbahagia. Sedikit sebelum kita masuk ke materi, ya ini tadi luar biasa cerita tentang Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Penciptaan Nabi Adam, kemudian cerita Nabi Adam juga berulang di surat Shad tadi ya, surat Shad surat ke-38. Karena kisahnya Nabi Adam ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Al-Hijr, di dalam surat Shad juga tadi dibacakan. Ya, secara lebih jelasnya, meskipun ada penyebutan lain di surah lain, tapi tidak secara gamblang seperti surah-surah yang kita sebutkan tadi. Nah, ini sedikit ya, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam bersalah memakan buah khuldi, kemudian diberikan hukuman, kemudian turun ke muka bumi. Kemudian ketika di muka bumi Nabi Adam hidup seperti manusia biasa, bekerja baru dapat makanan. Ya, bercocok tanam baru dapat hasil, pergi banting tulang baru dapat hasil. Sementara ketika di surga Nabi Adam cukup memetik, cukup melihat apa yang dia inginkan, semua ada di surga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi, dan tidak ada sesuatu yang seperti di surga, tidak ada sesuatu yang siap langsung diambil, tidak ada. Harus bekerja, harus keluar keringat dulu, harus berpikir dulu, harus bergerak dulu, baru dapat makanan, baru dapat hasil, baru dapat apa yang kita inginkan. Inilah dunia. Dunia tidak akan dapat kalau tidak berusaha. Anak-anak kalau tidak belajar tidak pintar. Kalau tidak bantu orang tua tidak dapat pahala. Kalau tidak salat subuh tidak dapat pahala, anak sekalian. Ya, ini sudah ada anak kita ini. Ya, kalau subuh Ramadan itu ramai sekali anak-anak. Alhamdulillah, senang untuk semua kita kalau musim kebaikan seperti Ramadan. Jadi ketika dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, itu menangis. Menangisnya bertahun-tahun dalam sebuah riwayat tafsir. Menangis bertahun-tahun. Kenapa? Dulu di surga semuanya tinggal petik, tinggal ambil, tinggal mengatakan ini, mengatakan itu, semuanya disiapkan di depan tanpa perlu kita bergerak. Apa yang kita inginkan langsung muncul. Ketika turun di dunia, tidak mungkin makanan masuk kecuali dia bercocok tanam dulu. Tidak mungkin dia mendapatkan ikan kecuali turun, pergi menjala, pergi memburu ikan, pergi memburu di hutan, pergi mencari makanan. Semuanya dengan susah payah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ya, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Akan ada kecapean, ada rasa di mana kita harus mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, dan itu semua ada di dunia. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam menangis, ternyata di dunia ini tidak ada yang gratis. Ya. Tidak ada yang gratis. Nabi Adam pun tidak ada yang gratis di dunia ini. Di surga dulu semuanya ada, mudah, tidak perlu pengorbanan. Makanya disinilah ya Nabi Adam rindu untuk kembali ke surga. Tapi sudah menjadi ketentuan Allah, melanggar perjanjian, melanggar apa yang sudah disampaikan, diturunkan. Qul nahbitu minha jami'a, ba'dukum li ba'din adum. Turun ke bumi Adam. Ya.
turun ke bumi, dan di bumi itu akan ada permusuhan. Ba'dukum li ba'din adu. Satu sama lain akan ada persaingan, ada perseteruan, ya. Dan salah satu perseteruan yang tidak akan pernah habis adalah antara manusia dengan iblis dan bala tentaranya. Sampai iblis ini bersumpah, "Fa bi'izzatik," demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menggoda seluruh anak cucu Adam karena permusuhan. Ya, genderang perang sudah ditabur di langit, sekarang kita akan lanjut di bumi permusuhan itu. Ya, karena iblis tidak mau sujud. Kenapa? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, iblis mengatakan, ngapain saya sujud kepada Adam? Saya lebih mulia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Api itu lebih kuat daripada tanah. Ini menurut pandangan iblis. Iblis tidak tahu kalau api menyala, disirami tanah, mati apinya. Dia tidak begitu kira-kira. Ya, jadi jamaah yang sangat berbahagia, persaingan, perseteruan antara manusia dan iblis tidak akan pernah habis sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat pun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia, dan disitulah kemudian iblis berkhutbah. Jadi pada hari kemudian, iblis itu jamaah sekalian diberikan kesempatan untuk berkhutbah di hadapan manusia. Apa dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Dikumpulkan seluruh orang di padang mahsyar, kemudian setelah itu Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk berbicara di depan manusia sebelum dihisab. Apa khutbahnya iblis? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim, surat ke-14. Ketika kelihatan yang orang baik ujungnya kemana, orang yang buruk ujungnya kemana, meskipun belum selesai urusan hisab, tapi orang sudah mulai tahu kita ini digiring kemana nanti. Kenapa? Karena sebelum dimasukkan ke dalam surga dan neraka, kan ada padang mahsyar, matahari didekatkan sampai di dekat kepala seluruh orang pada saat itu, sampai ada yang keringatnya sampai lututnya, sampai mata kakinya, sampai pahanya, lututnya, sampai lehernya, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ini matahari kalau sekarang kan 150 juta kilometer dari bumi sekarang. Kalau nanti di hari kiamat pada mahsyar, itu matahari dikatakan ya qadra mil. Dalam riwayatnya, qadra mil itu seperti, kalau jarak 1 mil, ya hampir mungkin 2 kilo. Kan beda kalau kita ukuran sekarang ya, ada mil darat, ada mil laut. Mil laut itu agak sedikit lebih jauh, sekitar 2 kilo. Jadi dalam riwayat disebutkan, didekatkan kepala makhluk itu, matahari didekatkan dengan kepala manusia di padang mahsyar. Mau dikasih keringat orang semua di padang mahsyar. Ya. Kalau 2 kilometer dengan 1 mil itu, wah subhanallah, 150 juta kilometer, Pak. Kita tidak tahan kalau siang hari. Ini di Indonesia. Kalau di daerah padang pasir, ya pernah kami rasakan bagaimana panasnya di padang pasir. Itu ya bisa sampai 50 derajat lebih kalau lagi puncak-puncaknya. Nah, kita tidak bisa tahan 1 jam. Mana bisa tahan 1 jam berjemur di bawah berat. Ini tidak, menunggu lama dihisap, dan itu jaraknya cuma 1 mil. Menurut riwayat pemahaman perawi hadis yang meriwayatkan tentang mil, dia mengatakan, saya tidak tahu apakah itu mil jarak atau mil seperti kayu, ya ada celak itu, ada kayunya biasa yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, kayu itulah, ya itulah juga dalam bahasa Arab disebut dengan mil. Perawi hadis ini tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu apakah itu mil jarak atau mil kayu celak itu yang dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikeluarkan, tidak mungkin panjang segini, kemudian dimasukkan ke mata, ditutup matanya, kelopaknya, kemudian ditarik keluar, kemudian warna hitam celak. Nah, kalau seperti itu jaraknya matahari, lebih dahsyat. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ketika itu kecuali amalan. Makanya ya, ketika di padang mahsyar orang sudah mulai merasa bahwa ini ke arah surga, ini ke arah neraka, kelihatan dari keringatnya.
Kalau banyak keringatnya, wah, makanya orang yang bersedekah itu akan dibuatkan naungan. Nah, ini bulan Ramadan, mumpung bulan Ramadan. Jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang pada hari kiamat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Artinya apa? Yang banyak sedekahnya, tebal-tebal itu atapnya. Tebal-tebal itu atapnya agar tidak kena panas matahari. Dan Nabi mengatakan itu. Makanya Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab, beliau ketika mendengarkan hadis itu, makanya beliau tidak pernah melewati satu hari pun kecuali beliau bersedekah setiap hari. Setelah mendengarkan hadis Nabi, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kemudian. Ya, makanya setiap hari Ibnu Umar bersedekah, apapun, sekecil apapun yang dia miliki bersedekah. Ya, sampai potongan roti. Ya, dalam riwayat itu disebutkan sampai potongan-potongan roti yang bukan roti yang sempurna, mungkin cuma setengah rotinya. Kan kalau orang-orang di sana makannya pakai roti, Pak. Ya. Orang-orang Timur Tengah ini nanti belakangan baru kenal nasi, Pak. Belum cukup 100 tahun mereka mengenal beras, belum. Mungkin puluhan tahun, 50 tahun barangkali baru mereka mengenal lebih dekat dengan beras. Dulu mereka makannya roti. Nah, di zaman Nabi juga memang seperti itu, kebiasaan mereka adalah roti. Ya. Ibnu Umar bersedekah sekedar roti saja, meskipun rotinya tidak cukup sempurna satu, dia mungkin setengah atau sepertiga, intinya ada yang bisa dia sedekahkan hari itu. Kenapa? Ingin membuat naungan pada hari kemudian. Panasnya itu padang mahsyar, kalau tidak ada naungan, Pak, kita mau kemana? Tidak ada naungan pada hari itu kecuali sedekahnya seorang hamba. Jadi tapi, Pak, jangan pandang enteng itu uang 1000. Biar Tommy setiap hari, Pak, yang penting selalu ada kita keluarkan. Ramadan, ya, mumpung Ramadan. Kita mengingatkan, Ramadan adalah bulan sedekah. Ulama kita dari dahulu, Imam Malik, Imam Az-Zuhri, orang-orang yang terdahulu, kalau Ramadan, mereka itu memberikan definisi Ramadan cuma 2. Tidak ada yang ketiga. Ramadan dalam pandangan ulama kita dahulu itu seperti Imam Az-Zuhri, ulama hadis yang luar biasa. Ya, penghulu hadis di zamannya di Madinah. Ya, dikenal, kata beliau, Ramadan itu cuma 2. Satu, qiraatul Quran. Yang kedua, it'amut ta'am. Tidak ada yang lain. Ramadan buat mereka cuma 2 ini. Ramadan itu adalah baca Quran dan memberi makan, berbagi. Itulah pengertian Ramadan dalam pandangan ulama kita. Kalau sholat tarawih jelas, puasa memang wajib. Tapi yang menjadi ciri khas Ramadan itu adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Baca Quran dan memberi makan. Ya, bersedekah. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Kata Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Cari ke orang di muka bumi ini yang paling dermawan, tidak ada yang mengalahkan Nabi. Tidak ada yang mengalahkan Nabi SAW. Ya, ada orang-orang dermawan di kalangan Quraisy. Banyak. Ya, salah satu di antara orang yang dianggap besar kedermawanannya di zaman Nabi SAW ada seorang Quraisy yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Tiba-tiba lupa namanya. Mungkin sambil berjalan. Ya, ini orang Quraisy ini kalau musim haji dia punya tungku. Dia punya bukan tungku. Apa ini? Ya. Kalau kita kan panci. Panci besar tapi kan dari tanah liat orang dulu. Apa namanya itu, Pak? Ya. Ya begitu. Yang penting untuk masa itu biasa dari tanah liat, apa namanya itu?
Iya. Itu mereka saking yang namanya orang Arab itu saking dermawannya, meskipun mereka kafir ya, karena itu sifat asli mereka. Dermawan tuh, suka memberi, memberi orang Arab itu. Beliau, orang ini sampai punya panci besar itu, sampai Nabi SAW disebutkan saking besarnya itu panci yang dibagi untuk tamu-tamu di tanah haram yang di Mekah. Sampai Nabi itu kalau musim panas, Nabi di zaman ketika masih di Mekah itu berteduh di bawah itu, saking besarnya Pak. Ada biasa tuh acara-acara masak-masak itu besar-besar pancinya. Begitulah kira-kira. Itu dulu ada di zaman kafir Quraisy. Mereka tidak beriman, tapi salah satu di antara sifat orang Arab itu suka memberi makan. Ya, jadi, nah, Nabi SAW lebih mulia daripada itu, lebih dermawan, dan itu gratis semua. Ya, kalau kita ke tanah suci itu kalau musim haji, banyaknya orang bagi-bagi, lempar-lempar. Ada biasa satu kontainer itu kalau musim haji banyak. Beberapa perusahaan itu di Arafah, di Mina, di Musdalifah itu mereka pasang kontainer itu full makanan. Mau susu, mau roti, makanan siap. Ada satu kontainer juga payung isinya. Payung untuk dipakai jalan karena panas. Udah lempar-lempar. Subhanallah. Saya bilang inilah salah satu berbagi yang luar biasa. Tapi kata Ibnu Abbas, sedermawanannya, sekeras apapun dermawannya orang-orang lain, tapi kata Ibnu Abbas tidak ada yang mengalahkan dermawannya Nabi SAW. Tidak ada. Ya, tidak ada yang mengalahkan dermawannya Nabi. Karena satu ketika Nabi SAW pernah bersedekah, datang seorang kepala suku, datang ke Madinah, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mau kembali ke kampungnya untuk menyebarkan Islam. Nah, sebelum pulang, ya, Nabi itu memberikan dia hadiah. Apa hadiahnya? Pemberian ya. Apa hadiahnya? Wahai sahabatku, kau lihat di sana ada lembah. Lembah itu Pak, kira-kira kalau kita pahami lembah itu kecil atau besar? Lembah gunung ada lembah. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, sebelum pulang ke kampungmu, kau lihat lembah di sana. Iya Rasulullah. Kau lihat seluruh kambing yang ada di sana, binatang ternak yang ada di sana. Iya Rasulullah, banyak sekali, penuh itu lembah. Apa kata Nabi? Ambil semuanya bawa pulang ke kampung. Unta, kambing, sapi yang ada di situ, yang kau lihat dengan matamu, yang penuhi lembah itu, ambil bawa pulang. Ini dibilang Pak Nabi kalau memberi itu tidak hitung-hitung. Tidak pernah dibilang mungkin kalau 100 ekor. Nah 100 ekor itu kecil Pak, itu semua besar. Mungkin sampai 200, 300. Kalau kita sekarang Pak, kambing 2 juta sekarang itu masalah. Kalau kita pakai bahasa sekarang ya, kambing 2 juta. Kalau 200 ekor itu berapa? 400 juta. Itu kalau kambing. Kalau ada untanya, nah unta lebih mahal. Miliaran itu. Dan Nabi tidak mengatakan hitung dulu. Yang sebelah sini yang umur setahun tidak usah ambil. Tidak. Ambil semua sama anak-anaknya. Kalau ada dalam perutnya, ambil semuanya. Nabi kalau memberi tidak tanggung-tanggung. Makanya kata Ibnu Abbas, Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Ini kepala suku ketika balik ke kampungnya, sampai di kampungnya, langsung kepala suku ini berteriak. Dikumpulkan seluruh dengan suara keras, dia mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaumku, masyarakatku, masuk Islam semua kalian. Kenapa? Fa inni ji'tu min indi Muhammadin yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Masuk Islam semua kalian. Karena saya barusan dari Madinah ketemu Nabi, ketemu Muhammad SAW, memberi sesuatu tidak tanggung-tanggung. Yu'ti ata'an, memberi pemberian la yakhshal faqr, tidak takut kefakiran. Nabi kalau memberi tidak takut miskin. Nabi kalau ditanya, wah bagusnya ini ya Rasulullah, barantai ini langsung dikasih Pak. Kalau kita jangan dulu. Lain kelas kita dengan Nabi, wah bagus mobil kita ini nih. Kalau Nabi Pak, bagus mobil kita ini, langsung dikasih, ambil. Tidak diminta, bilang tidak. Itu artinya Nabi paham. Karena memang Nabi orang yang paling dalam tanda petik di luar nalar kedermawanannya. Kayak tadi itu, lihat itu semua di lembah itu, ambil semuanya. Nah itu gitu Pak, itu miliaran itu nilainya. Itulah, dan Nabi SAW orang yang paling dermawan. Dan kata Ibnu Abbas,
Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat kedermawanannya ketika Ramadan. Jadi tahu Pak, kalau kita agak sedikit menekan sedekah di Ramadan, tapi Ramadan ya insyaallah Ramadan agak sedikit lancar-lancar sedekah. Ya, intinya setiap kita berniat setiap hari Ramadan ada yang saya sumbangkan. Ya, biar Tom itu uang warna biru. Biar Tom itu warna biru uangnya, apalagi yang warna merah. Insya Allah setiap hari Ramadan ada saja yang saya sedekahkan. Entah itu memberi makan, memberi buka, sedekah di masjid, bantu orang dan seterusnya. Intinya niatkan Ramadan tidak boleh ada satu hari kecuali saya punya sedekah. Insya Allah Pak, biar Tom 4.000, 2.000, yang penting selalu saja ada sedekah. Mumpung Ramadan, ya bulan keberkahan, maka tabe, ya bersedekah. Nah inilah yang kita inginkan. Ya dari sedekah ini akan menjadi naungan kita pada di kemudian. Jadi tabe buat naungan sebanyak-banyaknya. Bukan untuk siapa, untuk diri kita. Kita mengeluarkan ini uang, memberikan bantuan, memberikan donasi, bukan untuk orang, itu untuk kita. Jadi orang itu kalau seke tidak mau bersedekah, itu seke untuk dirinya sendiri. Makanya Allah mengatakan dalam surah Muhammad, ya, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bakhil, kalau kalian seke dalam masa kita, kalau kalian bakhil, berat merasakan untuk bersedekah, berat merogoh uang di kantong kita, atau kalau biasa ada masjid kadang ya ada, kalau tidak mau kita lihat bersedekah ada keris. Di masjid ada kerisnya masjid ini. Tidak ada kerisnya. Di masjid lain saya lihat ramai kerisnya, di pintu ada kerisnya, di depan ada keris, di tempat celengan ada kerisnya, ada deh. Nah, biasanya itu orang kan biasanya enggak, sekarang jarang bawa uang tunai, biasanya enggak terbiasa. Jadi orang sisa scan. Nah, jadi memang perlu untuk memudahkan mereka juga bersedekah. Ya, mudahkan mereka juga untuk bersedekah. Jadi jamaah yang sangat berbahagia, Ramadan bulan 1 baca Quran dan berbagi. Ya, sedekah dan sedekah. Ya, bulan Ramadan jamaah yang sangat berbahagia. Bulan yang selalu kita rindukan, ya, bulan yang selalu bau surganya tercium. Ya, bau surga itu terasa, itu suasana kebaikannya itu terasa. Ya, bagaimana Pak? Satu bulan sebelum Ramadan iklan sirup sudah ribut di televisi. Ya, iklan sirup sudah ribut di televisi. Iklan ini buka puasa, wah semuanya sudah suasana buka puasa, suasana sahur, suasana Ramadan. Jadi semua orang itu senang. Bagaimana tidak senang Pak? Karena Ramadan itu dibuka pintu surga. Ya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka, walam yughlaq minha bab, dan tidak ditutup satu pun pintu surga. Ya, jamaah sekalian, aku tanya dulu. Ini pengetahuan dasar. Pintu surga itu ada berapa jumlahnya jemaah sekalian? Ada berapa dulu pintu surga? Ada 8. Pintu neraka ada 7. 8, 7. Artinya rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi kalau kita misalnya tertolak dari 7 pintu, karena itu yang mengalahkan 7 pintu surga, neraka itu yang baku hantam. Mungkin kalau kita menghitung 7 dan 7, 0. Tapi tidak, masih ada 1 lebih dari pintu surga. Dan insya Allah Pak, selalu kita berharap, insya Allah ya, ada rahmat Allah yang kita bisa dapatkan di Ramadan. Ada 1 pintu lebih dari Ramadan. Dan kata Nabi SAW, wa ughliqat abwabu an-nar wa lam yuftah minha bab. Dan pintu neraka ditutup rapat dan tidak dibuka satupun dari pintu surga itu. Ya. Ada yang pernah lihat pintu surga Pak? Ada yang pernah mimpi? Wah, Ustaz pernah mimpi ketemu dengan surga. Ada yang pernah mimpi? Di zaman sahabat ada orang yang pernah mimpi melihat pintu surga. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
menceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Thalha bin Ubaidillah pernah bermimpi berada di depan pintu surga. Sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang memang dijamin masuk surga. Namanya Thalha bin Ubaidillah. Ada 10 orang dalam satu hadis Nabi jamin dia masuk surga. Di antaranya Thalha bin Ubaidillah. Nah, dialah yang menceritakan mimpinya ini. Ya, suatu ketika saya bermimpi di depan pintu surga. Di depan pintu surga ini ada 2 orang yang saya kenal. 2 orang ini adalah 2 orang sahabat yang mereka sama-sama masuk Islam dari kabilah Bali, ya, dari kabilah Qudoah, orang-orang Arab di zaman itu, ya, dari kabilah Bali. Mereka 2 orang ini masuk Islam sama-sama ketika hidup. Si A, dari A dan B, kita sebutkan A dan B. Si A ini dia orangnya kuat beribadah. Sampai ibadahnya itu luar biasa dan dia meninggal mati syahid di medan perang, si A. Si B ini meninggal 1 tahun setelah si A dan ibadahnya standar saja, tidak ada yang terlalu mencolok dari ibadahnya, biasa saja. Tapi si A ini memang getol ibadah dan dia mati syahid. Ya. Ketika di depan pintu surga, Thalha kemudian keheranan karena mereka 3 orang antri depan pintu surga, karena memang Thalha bin Ubaidillah itu dijamin masuk surga dan dia ketika itu bermimpi di depan pintu surga. Dan 2 orang yang sahabat tadi ini yang meninggal, A meninggal duluan, kemudian setahun setelah itu meninggal si B yang standar ibadahnya. Nah, ketika dipanggil oleh malaikat, ya, atau yang di dalam surga, dipanggil namanya, silahkan B masuk duluan. Thalha ini heran. Kami dulu mengenal seharusnya A dulu dipanggil, karena dia yang paling banyak amalannya, mati di medan perang. Kemudian setelah itu dipanggil si A. Setelah masuk surga, 2 orang ini, kemudian mereka berkata, 2 orang ini berkata kepada Thalha, wahai Thalha, kembali ke dunia. Belum saatnya kamu masuk surga. Kenapa? Belum meninggal. Adakah orang masuk surga belum meninggal? Meninggal dulu baru masuk surga. Jadi meninggal itu harus kita lewati. Mati itu harus. Karena itu jembatan menuju akhirat. Tidak mungkin masuk surga kalau tidak. Makanya 2 sahabat ini mengatakan kepada Thalha, Thalha kembali. Thalha dijamin masuk surga, dijamin oleh Nabi SAW. Tapi kata sahabat ini, kamu belum mati, kembali ke dunia. Nah, ketika bangun, akhirnya berkatalah Thalha, merasa keheranan karena seharusnya si A masuk surga duluan karena memang syahid, ibadahnya luar biasa. Yang B ini tidak ada terlalu berlebih, tidak mati syahid juga, matinya biasa. Nah, merasa keheranan, datanglah kepada Nabi SAW. Ya, kata Thalha, ya Rasulullah, ini ceritanya, diceritakan detail. Kemudian Nabi mengatakan, atajabuna mimmadza? Thalha, kalian, ya, Thalha akan menceritakan kepada teman-temannya juga. Kata Thalha, kata Nabi, kalian heran dari apa? Apa yang kalian herankan dari 2 orang ini? Yang kami herankan, ya Rasulullah, harusnya si A masuk surga duluan, baru si B. Karena si A ini syahid, ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa si B duluan yang 1 tahun setelah itu baru meninggal, baru kemudian ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia dulu masuk surga. Nah, kata Nabi SAW, inilah keutamaan Ramadan. Inilah keutamaan Ramadan jamaah sekalian. Jangan sampai ini Ramadan terakhir buat kita. Jangan sampai terlewatkan. Ya, dari detik pertama hilal Ramadan, jangan sampai kita terlewat dari ibadah-ibadah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Thalha, dengarkan baik-baik. Pasang pendengaranmu baik-baik, wahai Thalha. Nah, ya Rasulullah, dengarkan ya. Si A mati duluan, si B belakangan setahun. Kata Nabi SAW, Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Kata Nabi, bukankah si B yang ibadahnya kalian lihat biasa-biasa saja dan meninggal setahun setelah si A, bukankah si B ini mendapatkan 1 Ramadan sebelum meninggal lebih daripada sahabatnya? Kan mereka sama-sama masuk Islam, jadi Ramadannya itu sama. Tapi si B ini mendapatkan bonus 1
satu Ramadan. Kata Nabi SAW, "Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan?" Bukankah si B ini puasa Ramadan lebih 1 tahun? Ada bonusnya Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, "Alaysa qad shalla 6,000 rak'ah kaza wa kaza rak'ah salata sana?" Kata Nabi SAW, bukankah si B yang belakangan meninggal ini, dia menambah 6.000 rakaat sebelum meninggal? Kita bisa menghitung, 6.000 rakaat itu adalah salat wajib selama setahun. Kali lagi, 350 hari dikali 5 kali salat. Satu hari itu 17 rakaat. 17 rakaat satu hari yang wajib saja, 17 rakaat yang wajib dikali 350 hari, itu 6.000-an lebih, 6.100 berapa? Berarti 6.000. Makanya kata Nabi, bukankah si B yang kalian lihat ibadahnya standar, dia menambah 6.000 rakaat dalam rekening kebaikannya, rekening pahalanya 6.000 rakaat selama setahun? Kata Tolha, betul ya Rasulullah. Nah, itulah kenapa dia lebih tinggi derajatnya, lebih duluan masuk surga, karena dia menambah 1 kali Ramadan. Dan dia menambah 6.000 rakaat selama setahun. Dalam beberapa riwayat, di ujung hadis itu disebutkan, derajat beda antara si A yang mati syahid dan si B yang diberikan umur panjang setahun, mendapatkan Ramadan dan salat 6.000 rakaat, itu dalam riwayat disebutkan beda derajat surga mereka di akhirat nanti itu sama antara jarak langit dan bumi. Jangan dianggap Ramadan itu biasa, Pak. Satu Ramadan itu membuat derajat bisa jauh seperti langit dan bumi. Jadi tabi Ramadan tahun ini jangan dianggap biasa. Mulai jadi inilah yang menjadi rekening kebaikan kita, yang membuat kita lebih daripada orang yang sudah meninggal duluan. Ada mungkin kiai duluan meninggal, ustadz, seorang baik, soleh, meninggal duluan tahun lalu, tapi kita dipanjangkan umur, mendapatkan satu Ramadan, boleh jadi kita akan melejit dan melebihi derajat mereka. Ada Ramadan yang kita dapat lebih daripada mereka. Jadi tabe, ya, jamaah sekalian, ya, yang masih malas-malas, tolong dari sekarang kita buat perencanaan Ramadan kita. Rencanakan baik-baik, bukan lewat-lewat begitu saja. Karena beda itu sesuatu yang kita rencanakan dan sesuatu yang lewat-lewat saja. Rencanakan, yang penting Ramadan saya mau tamat 3 kali. Saya mau sedekah sekian setiap hari. Saya mau kasih buka puasa begini. Saya mau bantu orang. Saya mau bantu panitia masjid. Saya mau bersebut. Semua direncanakan, Pak. Di checklist supaya kita bisa, oh alhamdulillah target saya terpenuhi. Karena banyak di antara kita ini Ramadan tahun lalu banyak halangan, malas muncul. Insya Allah pas malam terakhir Ramadan kita selalu berkatakan, Insya Allah Ramadan tahun depan saya mau serius. Kalau tahun ini saya cuma khatam sekali, insya Allah Ramadan tahun depan 2 kali, 3 kali. Nah sekarang Pak dibuktikan. Apa yang menjadi penyesalan kita Ramadan tahun lalu, tolong itu dihindari untuk Ramadan tahun ini. Jangan sampai jadi penyesalan kedua lagi, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jemaah yang sangat berbahagia, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Ya, ini yang sedikit bisa kami sampaikan tentang Ramadan yang selalu datang setiap tahunnya. Dan kalau bercerita tentang Ramadan, Pak, saya tidak bisa bercerita banyak karena ada orang tua kita di sini yang lebih profesional dengan Ramadan. Ya, Bapak kita mungkin ada yang usia sudah 60 barangkali di sini. Kalau usia tak 60, kalau balik usia 10, baru sudah 50 tahun mungkin puasa Ramadan. Saya belum sampai itu, Pak. Artinya lebih jago ke puasa Ramadan daripada saya. Ya, jadi jamaah yang sangat berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang diberkahi di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, agar diberikan umur panjang, bisa menyelesaikan Ramadan, mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, dan kita kembali kepada kebersihan dari dosa-dosa kita, kembali kepada fitrah, kembali kepada apa yang menjadi cita-cita kita, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Demikian dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan?
Saya rasa kalau Ramadan tidak ada pertanyaan. Yang punya utang puasa tabe, masih ada sisa Sya'ban ini. Yang punya utang puasa, yang mungkin susah untuk dibayar. Ada juga utang puasa sekarang yang susah untuk dibayar. Apa itu? Utang puasa mereka yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. 2 bulan berturut-turut dan sisa berapa hari. Tidak bisa dibayar, Pak. Karena ada pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Berhubungan dengan istri ke Ramadan tahun lalu. Nah tinggal berapa hari Sya'ban ini, nah katanya itu kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Nah tinggal berapa hari, Ustaz, tidak mungkin saya bayarin. Apa solusinya, Ustaz? 1, Ramadan tahun ini jangan ulangi. Kenapa tolong kita pilih siang hari? Nah ada malam hari. Apa yang terjadi wallahu a'lam. Ini syaitan yang pintar. Kan ada malam hari sebenarnya, Pak. Kenapa di siang hari? Nah, itu kan dilarang. Ya tapi itu manusia. Makanya Pak, kalau ada orang yang tidak tahan lihat istrinya siang hari, lari dari rumah, Pak. Tidur di masjid. Jangan di rumah. Ya, kalau tidak tahan istrinya kalau puasa, Pak, ke masjid. Kebanyakan kalau kita dulu para salafus saleh itu kebanyakan kalau mereka Ramadan mereka lebih banyak di masjid. Kenapa? Apa kata mereka? Nahfazu siyamana. Kami menjaga puasa kami kalau kami di masjid. Kami kalau di masjid tidak akan mungkin menggibah. Tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang salah. Ini masjid rumah Allah. Itu ulama kita dulu begitu kebiasaannya para salafus saleh dalam biografi orang ulama kita. Mereka dulu itu menghabiskan banyak waktunya di masjid kalau Ramadan. Kenapa? Menjaga puasanya. Menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga seluruh anggota tubuhnya. Ya, apalagi yang tadi yang melanggar ini. Ya, kalau sebagai istri di rumah tidak tahan Pak Ramadan, padahal sudah puasa itu, harusnya lebih tertekan, tapi ternyata tidak. Lebih indah kalau istrinya ke Ramadan, lebih cantik kalau istrinya kalau siang hari. Kalau malam hari lain ceritanya kayaknya, karena luar biasa godaannya kalau siang hari. Akhirnya jatuhlah dalam perbuatan itu. Nah, bagaimana solusinya seperti itu? Ya, puasa tidak mungkin, karena susah berapa hari lagi. Nah 2 bulan berturut-turut, yang 1 bulan saja, oke lagi. Susah, apalagi 2 bulan. Nah, jadi kembali kepada kafarah yang lain. Apa itu? Memberi makan fakir miskin 60 orang menurut ijtihad ulama kita. 60 orang ini, ya, 1 orang itu 1,5 kilo beras. Jadi kalau 60 orang 90 kg beras. Jadi kafarahnya 90 kg beras dibayar, Pak. Itu kalau suaminya memaksa istrinya dan istrinya terpaksa, dipaksa istrinya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama mau 180 kilo, silakan dibayar sebelum Ramadan. Bayar memang ini utang kita. Jadi hati-hati dengan puasa. Ya, cara kita untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dan saling mengingatkan di rumah. Bapaknya, ibunya saling ingatkan. Kalau bapaknya mulai kelihatan, bilang sama dia, takut ke sama Allah, 90 kg. Ya, yang penting kalau ada yang kelihatan mau kasih ingat Pak, mau ke 90 kg. Insya Allah dia akan tahan dirinya, insya Allah. Demikian. Ada pertanyaan kayaknya tidak ada pertanyaan ini. Kalau Ramadan, maaf, perkara ada yang bertanya. Masya Allah. Yang penting bukan 90 kg, Pak. Makasih Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembahasan terakhir tentang sedekah Ustaz. Yeah. Kiat-kiat orang untuk bersedekah. Jangankan bulan puasa. Yeah. Di luar puasa itu bagaimana kita bersedekah? Kan ada yang menyampaikan bahwa bersedekah itu tidak perlu ada yang tahu. Iya. Ya. Tapi kan sifat manusia itu kan pasti mau dilihat. Mau dilihat. Mau dilihat. Bagaimana apa pandangan ke depannya ini bagaimana tentang sedekah ini, karena ada yang berpendapat, karena pernah saya meminta sumbangan ke beberapa orang, itu ada yang tidak mau sekali disebut namanya, ada yang mau disebut namanya. Iya. Bagaimana? Ada Allah, ada yang disebut nama. Ada disebut nama. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Tentang hal seperti ini. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua,
Yang tadi pembahasan awal tentang Nabi Adam dengan iblis, yang Nabi Adam terjerumus masuk dalam dosa besar. Kenapa itu Nabi Adam bisa tergoda dengan godaan-godaan iblis yang begitu mulia, surga ini? Ya. Bagaimana bisa tergoda itu Nabi Adam itu? Kok bisa tergoda, Pak? Bisa tergoda ya. Padahal kan di surga. Surga ini. Harusnya aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya. Iya. Luar biasa, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, sedekah tadi ada yang boleh disebutkan namanya, ada yang tidak mau sama sekali. Ya, satu. Sedekah itu kembali kepada hati. Dan kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Intinya orang itu tidak mau disebutkan namanya dan dia sudah berniat, tapi kemudian nanti mungkin panitia di masjid mau menyebut namanya. Intinya satu, Pak, jaga niat kita masing-masing. Mau disebut namanya ataupun tidak mau disebut namanya, kembali kepada niat kita, kembali kepada apa yang ada dalam hati ini. Yang disebutkan namanya juga hati-hati niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan itu diterima tidaknya, berkualitas tidak berkualitasnya, itu kembali kepada niat kita. Jadi insya Allah, kalaupun disebut nama tak, satu, berniat itu ikhlas karena Allah. Disebut nama tak supaya orang lain juga semangat. Kan begitu juga, Pak. Tetanggaku bersedekah 100.000, nama aku disebut 20.000, bikin balu. Harus semangat. Saya juga mau 120.000. Nah, itu bagus, Pak, disebut namanya untuk apa? Memotivasi yang lain agar bisa bersedekah dan bisa termotivasi. Jadi mau disebut nama, tidak mau disebut nama, semua ada kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, ya intubudus sadaqati fa ni'mahi. Jika engkau memberikan sedekah dengan secara terang-terangan, orang lihat, aman insya Allah, bisa. Tapi satu, yang penting jaga hatinya, ya. Tapi ketika disembunyikan juga itu baik. Tapi sekali lagi, semua punya kebaikan. Yang dinampakkan ada kebaikannya, yang disembunyikan juga ada kebaikannya. Masing-masing punya cara dan masing-masing punya efek yang baik. Satu, innamal a'malu binniyat. Itu barangkali, Pak. Pertanyaan yang kedua ini luar biasa. Kenapa Nabi Adam bisa berdosa di surga? Kan surga tempatnya yang bersih, baik. Kenapa Nabi Adam? Dalam beberapa sumber kitab, tafsir dan sejarah tentang ini disebutkan, seperti dalam Sahih Bukhari sendiri, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, yang memberikan yang sedikit memancing Nabi Adam untuk mendekati pohon itu adalah istrinya. Coba pegang-pegang itu, bagus kelihatan warnanya itu pohon. Kayaknya bagus. Dalam Fathul Bari, seperti dalam Fathul Bari sendiri, Imam Ibnu Hajar memang memberikan beberapa penjelasan dari ulama kita bahwa satu diantaranya yang menjadi faktor Nabi Adam itu sampai mendekati pohon itu didorong dari istrinya. Banyak laki-laki, Pak, biasanya aman-aman sih, tapi yang bermasalah ini yang mendorong pembisiknya. Banyak orang laki-laki juga aman-aman sebenarnya, dia normal jalannya, tapi pembisiknya ini yang salah. Menteri dalam negeri, ya, menteri dalam negeri yang sedikit punya masalah, sedikit, apa sih? Bukan satu, tidak, sedikit saja, coba-coba, mungkin manis itu. Begitu kira-kira. Itu disebutkan dalam beberapa cara hadis tentang kisah Nabi Adam itu. Jadi kenapa bisa itu Nabi Adam makan, padahal kan sudah disebutkan ini tidak boleh, ini la taqraba, jangan dekati. Kok kenapa terjatuh? Meskipun dalam beberapa penjelasan dalam kitab-kitab sudah disebutkan bahwa yang memberikan waswas, waswasalahu masyaiton, dalam surah Ar-Raf, ya. Iblis itu memberikan was-was. Tapi kan iblis tidak di surga. Kok bisa iblis memberikan pengaruh kepada Nabi Adam? Iblis di luar surga, Nabi Adam di surga, kok bisa? Dan ayat mengatakan fawaswasalahuma. Iblis memberikan was-was, ya, memberikan godaan. Nah, dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan bahwa setan iblis itu di luar surga, di luar surga, tidak masuk ke dalam surga dia. Karena sudah luar, sudah diusir. Nah, tapi Nabi Adam di dalam, bagaimana caranya menggoda? Dalam beberapa riwayat ini tidak versi yang ada. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa
ular yang ketika itu ada dalam surga, ini beberapa versi dalam tafsir ya. Ular yang ada dalam surga ketika itu termasuk binatang yang ada di surga, ular itu, dan punya kaki punya sempurna seperti, mungkin kalau kita melihat mungkin seperti dragon, seperti naga, mungkin begitu dulu ular dalam riwayat tafsirnya ya. Punya bentuk yang sangat indah, punya kaki bagus kelihatan, cantik ular itu. Nah, itu kemudian bergerak di pinggir-pinggir surga. Nah, ketika itu meskipun dia tidak 100% benar, tapi ini riwayat versi dalam tafsir bahwa setan itu masuk ke dalam ular itu karena ular itu berbicara, kemudian dia membuka mulutnya, kemudian iblis masuklah ke dalam surga, dan itulah disuruh untuk mendekat ke Adam. Di Adam kemudian dia buka, diberikan was-was kepada godaan ke dalam. Coba itu Adam, bagus itu, tidak dilarang itu kalau bukan bagus. Ya, kan begitu biasa Pak, makanan yang enak-enak itu Pak, yang janda-janda itu, nah itu orang cuma kolesterol itu, tapi enak itu sedikit saja. Nah begitu kira-kira setan kasih terus, waswasalahum syaitan. Ya, akhirnya disuruhlah dalam beberapa riwayat tafsir. Makanya ketika Abi Adam makan itu, didorong juga oleh istrinya Hawa. Ketika makan itu, makanya mereka disuruh turun semua ke muka bumi. Siapa disuruh turun? Nabi Adam, istrinya, siapa lagi? Ular juga disuruh turun. Ya, itu di antara riwayat tafsir. Makanya ular juga itu disuruh turun. Ya, itu dalam beberapa versi. Tapi yang tadi yang pertama yang saya sebutkan bahwa salah satu di antara yang menggoda itu adalah istrinya. Jadi hati-hati kita. Hati-hati kita istri. Ya, tapi kita juga sering diingatkan sama istri, kan kita sering lupa, tapi intinya kerjasama ya antara suami dan istri. Itu barangkali Pak. Ya, demikian dari kami, sudah 6:30, mungkin ada agenda lain insyaallah. Demikian wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, astagfirullah.